Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan memandu presentasi ya. Presentasi kali ini dari mata kuliah filsafat, yaitu materinya manusia sebagai kesatuan jiwa dan tubuh yang akan dipresentasikan oleh Azhar. Gimana Azhar, sudah siap materinya? Sudah siap. Oke. Langsung aja, Jar. Baik, terima kasih untuk Kania. Saya izin saya screen dulu. Silakan. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manusia sebagai kesatuan jiwa dan tubuh. Nah, sebelum itu, apa itu filsafat manusia? Filsafat manusia adalah suatu analis pembahasan tentang diri manusia dari sudut pandang filsafat. Tujuannya adalah untuk mendalami hakikat manusia. Manusia dengan mendalami esensi manusia, maka akan menemukan jati dirinya. Menurut Descartes, manusia adalah semata-mata hanya jiwa. Karena pengamatan-pengamatan itu terjadi di dalam jiwa dan hanya karena jiwa. Sejauh jiwa dihubungkan dengan tubuh. Dilihat dari segi tubuh, segala perbuatan indrawi termasuk kawasan fisika, pemikiran adalah perbuatan jiwa berdasarkan hakikatnya sendiri, bebas dari ikatan dengan tubuhnya. Nah, kenapa kita mempelajari filsafat manusia ini? Karena manusia memiliki hasrat dan kecenderungan untuk mengetahui siapa dirinya. Hal ini tentu saja hal yang rasional karena manusia berbeda dengan makhluk lain. Manusia merupakan makhluk unik. Keunikan ini terletak pada jiwanya dan bukan pada tubuhnya. Jiwa yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk lain. Jiwa menyimpan potensi masa depan yang sulit diramalkan oleh manusia itu sendiri. Dalam dunia filsafat, untuk memahami manusia itu diperlukan pendekatan filosofis guna memahami manusia secara radikal sampai menembus batas hakiki kemanusiaan yang menyeluruh. Salah satunya adalah memahami manusia dari struktur, wujud, dan tujuan hidupnya. Apa itu tubuh manusia? Tubuh adalah bagian dari eksistensi manusia karena tubuhlah yang menjadikan manusia berada di dunia ini. Dengan tubuh manusia menjadi makhluk spasio-temporal. Tubuh merupakan suatu ikatan substansi sebagai suatu prinsip khusus dari sebuah tubuh fisik yang hidup, sedangkan jiwa merupakan prinsip konstitutif yang esensialnya dari makhluk hidup. Jiwa menstruktur tubuh menjadi suatu yang hidup. Nah, apa itu jiwa manusia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jiwa adalah roh yang ada di kehidupan batin manusia atau keseutuhannya yang terjadi dari perasaan batin, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan Pluto mengenai jiwa memiliki 3 elemen di dalamnya, yaitu yang pertama ada akal, untuk berpikir dan berbahasa. Yang kedua ada raga atau badan. Terdapat nafsu, bananiyah, dan hasrat. Yang ketiga ada rohani, termasuk juga memori, ambisi, kemarahan, dan lain sebagainya. Nah, manusia sebagai kesatuan jiwa dan tubuh, menurut Aristoteles, jiwa ibarat bentuk dan tubuh adalah materi. Kedua-duanya yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut René Descartes, bahwa tubuh yaitu benda lainnya yang memiliki partikel-partikel dan bisa bergerak, sedangkan jiwa yaitu kesadaran dan berpikir.
Begitu juga menurut William dan Klaus mengungkapkan bahwa jiwa sudah terikat oleh tubuh yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, filsafat René Descartes tentang jiwa dan tubuh, ajaran Descartes tentang manusia sesuai dengan pandangannya yang dualistis, yang diturunkan dari asas-asas metafisis. Jiwa adalah substansi yang tunggal, yang tidak bersifat bendawi, dan yang tidak dapat mati. Jiwa memiliki pemikiran sebagai sifat asasinya. Pemikiran ialah segala sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia dengan sepengetahuannya, yaitu segala perbuatan, pengenalan indrawi, khayalan, akal, kehendak, sifat hakiki. Pemikiran ialah kesadarannya. Tubuh memiliki sifat asasinya, yaitu adalah keleluasaan. Seperti halnya dengan segala hal yang bersifat bendawi, tubuh adalah sarana ilmu fisika. Segala perbuatannya disebabkan karena sebab-sebab mekanisnya sendiri. Antara tubuh dan jiwa ada pertentangan yang tidak terjembatani. Kesatuan yang tampak hanya bersifat lahiriah saja, sebab masing-masing menunjukkan hal yang berdiri sendiri. Hakikat manusia ada pada jiwanya. Jiwa memperalat tubuh untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Sekalipun tiada titik pertemuan antara pemikiran dan keleluasaan, namun jiwa dan tubuh saling mempengaruhi satu sama lain. Jiwa berada di dalam sebuah kelenjar kecil yang terletak di bawah otak kecil atau glandula pinealis. Secara tidak langsung, jiwa mempengaruhi tubuh dengan mengambil alih gerak-gerak tubuh dengan perantaraan. Perantaranya adalah nafas hidup, yaitu bagian-bagian darah yang paling banyak bergerak, yang mengaliri segala saraf dan otot. Nafas hidup membawa perangsang-perangsang indera kepada kelenjar kecil di bawah otak yang kecil tadi. Gerak kelenjar ini ditangkap oleh jiwa yang menjawabnya dengan pengamatan yang sesuai dengan perangsang-perangsang yang tadi. Sebaliknya, jiwa juga dapat menyebabkan adanya gerak di kelenjar kecil dengan akibat bahwa ada perubahan dalam jalan nafas hidup yang menggerakkan syaraf dan otot-otot bagian tubuh yang bermacam-macam. Berdasarkan pandangan ini, subjek yang sebenarnya di dalam pemikiran Descartes tidak mengajarkan etika secara khusus. Ia hanya memberikan pandangan-pandangan etis yang menampakkan pengaruh Stoa dengan mengabaikan adanya kebebasan kehendak. Kebebasan adalah ciri khas kesadaran yang berpikir. Tubuh pada hakikatnya tidaklah bebas. Di samping pemikiran, kebebasan adalah kiasan manusia yang mulia. Kebebasan manusia tidak lebih kurang daripada kebebasan Allah. Manusia merealisasikan kebebasannya itu dengan mengekang segala nafsunya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada yang bertanya, saya persilahkan. Oke, kolom pertanyaan sudah dibuka. Silahkan untuk 2 atau 3 pertanyaan mungkin akan ditampung oleh Ajhar. Izin bertanya. Silakan. Nah, di slide ke 9, di slide 9, di mana jiwa itu berada. Ya.
jiwa itu pasti berhubungan dengan roh ya tadi. Iya. Secara ini kan jiwa berada di dalam sebuah kelenjar kecil yang terletak di bawah otak kecil dan bla 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 bla. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandang agama, di sini muslim semua kan ya? Mungkin mohon maaf ya kalau misalnya saya ada salah kata atau gimana. Allah menurunkan roh, yaitu jiwa ya, ke manusia itu saat masih di dalam kandungan berusia berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Apakah sudut pandang ini berpunggungan dengan sudut pandang agama? Oke. Mau dijawab sekarang? Kenapa? Mau dijawab sekarang? Boleh. Nah, di sini itu adalah pandangan dari René Descartes. Ya, dia adalah seorang filsuf dari Prancis yang otomatis yang dia pasti memiliki agama Kristiani mungkin ya. Iya. Karena di sini dia bilang ada kata-kata yang sebentar saya lihat lagi karena mungkin karena Kristiani, karena jadi akan berbeda dengan pemikiran atau yang berpikir secara Islam. Karena di sini beliau juga bukan Muslim, jadi pasti akan ada perbedaan antara pemikirannya dengan pemikiran dalam Islam. Terima kasih. Ya, cukup. Ya. Terima kasih, Azhar, Kania. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin berapa pertanyaan lagi, Jas? Mungkin bisa satu lagi. Oke. Ya, Kania, Zahra, dan Winry, cukupkan saja. Mungkin ada pertanyaan dari saya, satu ajar. Silakan. Ini ada hakikat manusia ya? Ya. Jadi sebenarnya apa sih itu hakikat manusia untuk sebagai makhluk individu atau sosial itu? Sebenarnya di sini tuh kan sebagai kesatuan jiwa dan tubuhnya ya. Ya, hakikatnya di sini jadi manusia itu pasti memiliki jiwa dan tubuh. Karena kalau tidak jadi secara garis besarnya itu pasti manusia itu memiliki jiwa dan tubuhnya. Kalau tidak memiliki itu, yang pasti bukan manusia gitu hitungannya. Dan pasti kan di sini ada juga kan di jiwa itu ada khas yang dari ada akalnya dan ada punya raga berarti tubuh, ada rohani dan memiliki emosi, ambisi dan kemarahan atau yang lain seperti emosi. Mungkin itu seperti itu. Dan sebenarnya saya juga masih belum mendalami di materi ini karena masih banyak yang harus dicari lagi. Karena ini saya mengambilnya dari fokus dari René Descartes-nya. Karena di luar sana masih banyak, mungkin dari Ibnu Sina juga ada dan yang lainnya. Oke, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kang Anto kali ya. Ya. Biar mendalam. Oke, mungkin dicukupkan sekian kali aja. Ya, silakan. Oke. Terima kasih penjelasannya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.